Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah narju biha jannatahu wa ridah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, kasih sayangnya. Kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk terus berusaha mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian pengabdian kita, amal soleh kita, kiranya Allah berkenan menerimanya sebagai amal soleh kita masing-masing dan pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil hisab. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah tetap kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang beriman, sahabatnya, para tabi'in, dan semua orang yang meniti jalan beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hingga insya Allah mengizinkan beliau memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Marilah kita lanjutkan ngaji Mukhtasar Minhajil Qasidin kita di pagi menjelang siang ini. Terakhir kemarin tentang sholat Jumat ya, apa saja amalan yang perlu dilakukan di hari atau di malam Jumat. Nah, sekarang masuk di tema baru, Kitabuz Zakah wa asraruha wa ma yata'allaqu biha. Kitab zakat ya, bab zakat, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya dan apa yang berkaitan dengannya. Zakat fil lughah an-nama ya. Zakat secara bahasa itu artinya tumbuh. Jadi apa yang kita berikan itu sebenarnya tidak hilang karena secara bahasa zakat itu bertumbuh. Nah, sebagaimana kita ketahui, zakat adalah satu dari tiang ya, bangunan Islam. Di situ az-zakatu ahadu mabani al-Islam. Ahadu mabani al-Islam. Salah satu dari bangunan Islam yang tidak bisa dihapus ya. Dan semua umat Islam harus menyetujui ya 5 rukun Islam tersebut yang menjadi induk pondasi dasar kita beragama. Ada 5 rukun Islam, kemudian 6 rukun iman ya. Bagi mereka yang sepakat dengan 5 rukun Islam ini dan 6 rukun iman ini, ya mereka adalah saudara kita. Meskipun mungkin dari sisi cabang-cabangnya ada perbedaan, termasuk ada perbedaan mazhab dan sebagainya. Tapi jika sepakat dengan 5 rukun Islam dan 6 rukun iman ini, ya, kemudian tambahannya di hadis Jibril itu ada ihsan ya, ada ihsan, maka mereka adalah saudara kita seiman, saudara kita seagama. Ya. Nah, jadi zakat secara bahasa an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Jadi apa yang kita keluarkan sebenarnya dia tidak hilang, tapi akan bertumbuh dan akan
apa namanya, bertambah ya, bertumbuh dan bertambah. Nah, kemudian secara istilah kalau di kitab-kitab fikih di sini tidak disebutkan definisinya ya. Kalau di kitab fikih itu adalah ada hak harta yang wajib kita keluarkan, tapi tidak semua harta, ada syaratnya, harus sampai nisab tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula ya. Dan diberikan kepada sekelompok orang tertentu juga. Jadi tidak umum ya. Syarat hartanya apa saja, kemudian nisabnya berapa. Nisab itu batas minimal yang harus dimiliki, baru wajib mengeluarkan zakat. Nah, di sini az-zakatu ahadu mabani al-Islam. Salah satu bangunan Islam. Hadis nabinya itu Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah sampai wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Jadi Rasulullah SAW mengumpamakan bangunan Islam yang awalnya abstrak itu menjadi nyata dengan seperti bangunan. Bunyal Islamu, Islam dibangun atas 5 perkara ya. Ala khamsin. Jadi mengumpamakan Islam itu seperti bangunan supaya mudah dicerna ya. Oh, bangunan itu ada pondasinya, ada temboknya, ada gentengnya, ada jendela pintunya. Maka Islam seperti bangunan itu. Harus lengkap 5-5-nya ya. Waqad qaranahullahu subhanahu wa ta'ala bis shalah. Allah mensetarakan ya, menggandengkan antara zakat ini dengan sholat di banyak ayat dalam Quran. Di antaranya firman Allah di surat Al-Baqarah ini, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya. Dan tegakkanlah atau dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat atau bayarlah zakat. Ini kan seperti menggarisbawahi ya bahwa Islam itu sholat ini ibadah induk antara hubungan Allah dengan hubungan seorang hamba dengan Allah. Ya. Tapi wa'atuz zakah ini juga ibadah induk, tapi antara sesama manusia ya, sesama hamba. Jadi disejajarkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Atau dalam bahasa Quran yang lain ada hablun minallah dan ada hablun minan nas. Jadi memang keduanya harus bisa berjalan seimbang ya, idealnya seperti itu. Amma anwa'uz zakah wa aqsamuha wa asbabu wujubiha fadhahirun masyhurun fi madhannihi min kutubil fiqh wa innama nadhkuruha huna ba'da syurut wal adab. Nah, karena buku ini tidak berbicara fikih murni, maka di sini disampaikan sedangkan macam-macam zakat, pembagiannya, sebab-sebab wajibnya itu sudah nampak, sudah jelas ya, sudah terkenal di kitab-kitab fikih ya. Tapi di sini karena beliau ingin memberikan masukan lain ya dari sisi fikih yang lain, maka wa innama nadzkuruha huna, kami sampaikan di sini sebagian syarat-syarat dan adab-adabnya. Ya. Nah, apa di antara syarat-syaratnya? Faminas syurut an yukhrijal mansus alaihi. Di antara syarat-syaratnya itu, yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah yang mansus. Mansus itu disebutkan secara tekstual oleh Allah atau oleh Rasulullah. Ya. Kalau barang, maka ya dikeluarkan barang itu. Teks yang tertera dalam hadis itu gandum. Nah, karena di Indonesia tidak makan gandum, maka para ulama mencari
titik temu apa antara gandum ini dengan apa yang dimakan oleh orang Indonesia. Ketemulah titik temu, sebagian ulama itu mengatakan adalah makanan pokok, titik temunya ya, antara gandum dengan apa yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia ini. Nah, sebagian mengatakan titik temunya makanan pokok, berarti kita mengeluarkan beras karena kita makan nasi di Indonesia. Tapi sebagian ulama yang lain, titik temunya itu adalah nilai harga ya. Maka sebagian itu boleh mengeluarkan dengan membayar. Karena titik temunya dianggap nilai, bukan makanan pokok. Nah, itu ijtihad para ulama ya. Nah, tapi penulis buku ini itu lebih cenderung kepada mazhab yang pertama. Di sini wala yukhrijul qimah fis sahih. Nah, karena ya di sini di antara syaratnya adalah mengeluarkan apa yang tertera secara tekstual dan tidak mengeluarkan nilai menurut pendapat yang sahih. Artinya ada dua pendapat memang. Nah, Imam Syafi'i dan beberapa itu makanan pokok tadi ya. Tapi Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah itu adalah nilai, boleh dengan diuangkan boleh. Nah, wala ini termasuk yang penulis termasuk yang mazhab pertama ya, tidak mengeluarkan nilai dalam pendapat yang sahih. Fa inna man ajaza ikhrajal qimah, karena orang yang membolehkan mengeluarkan zakat karena nilainya, innamatal mahu saddal khullati faqat. Ya. Nah, karena yang membolehkan mengeluarkan nilai itu hanya untuk menutupi celah saja ya. Artinya kalau ada makanan pokok ya nggak perlu nilai gitu ya. Karena apa yang kira-kira paling dibutuhkan oleh orang itu. Karena secara teks hadisnya memang tidak disebutkan. Beras itu nggak ada. Atau uang itu nggak begitu hadisnya. Disebutkan gandum. Wasadul khullah laisa huwa kullul maksud ya. Menutup celah ya kebutuhan orang itu bukan semua tujuan dalam zakat, tapi sebagian tujuan dalam zakat. Ini alasan penulis ya, kenapa tidak membolehkan mengeluarkan nilai atau harga. Kemudian dijelaskan lagi, fa inna wajibat asy-syar'i tsalathat aqsam. Karena kewajiban-kewajiban syariat itu ada 3 macam. 3 bagian. Yang pertama ya, ta'abbudun mahdun. Kewajiban yang syariat yang kita laksanakan ya hari-hari itu ada yang mengandung unsur murni ibadah. Tidak bisa dinalar. Ya. Murni ibadah nggak bisa dinalar. Kenapa begitu? Itu nggak ada jawabannya. Mungkin bisa dicari hikmah di baliknya ya. Itu pun kita kadang mengetahui, kadang nggak tahu. Ya, hikmahnya ya. Seperti apa? Seperti romyul jimar, melempar jumroh. Itu kan murni ibadah ya. Kita ngelempar batu-batu kecil, itu kan memang dulunya simbolisasi. Tapi sekarang apa? Nggak bisa dinalar ya. Ngelempar batu-batu kecil ke dinding jumroh itu. Sekarang dibuat tingkat supaya nggak ramai ya, sesak ya. Karom jimar. Maka fa maksudus syar'i fihi, tujuan syariat dalam melempar jumroh ibadah haji itu adalah ujian. Tujuan utamanya ujian. Al-ibtila bil amal. Ujian untuk mengamalkan saja ya. Tujuannya liyuzhir ubudiyatal abdi bi fi'li ma la yuqal lahu ma'na.
Jadi untuk menampakkan penghambaan seseorang kepada Allah dengan melaksanakan sesuatu yang tidak masuk akal. Itu sebagian kewajiban kita murni ibadah ya semata. Nggak bisa dinalar. Li'anna ma yu'qal maknahu, karena apa yang masih bisa masuk akal, yusa'id alaihi tab'u wa yad'u ilaihi. Kebiasaan orang biasanya kalau masih masuk akal itu cenderung bersemangat ya untuk melaksanakan dan termotivasi untuk melaksanakan. Tapi kalau yang tidak masuk akal itu cenderung kadang, karena manusia dibekali akal memang. Gitu. Memang murni ujian ya. Apakah manusia mau melaksanakan atau tidak. Murni ujian. Fala yadhhar khulus al-ubudiyyati bihi bi khilafi ma dzakarna. Nah, maka tidak nampak kebersihan atau keikhlasan, kemurnian ibadah itu dengan yang ibadah tanpa nalar tadi ya, berbeda dengan apa yang kita sebutkan tadi. Ini bagian pertama dari kewajiban syariat yang kita laksanakan. Ada yang murni ibadah yang tidak masuk akal. Tujuannya ujian ya, Allah menguji kita taat atau tidak. Kemudian yang kedua, kebalikannya. Nah, apa yang tujuannya itu mala yuqsadu minhu ta'abbud. Yang tujuannya tidak untuk beribadah murni. Ya. Artinya sangat masuk akal. Balil maksud minhu haddun mahdun. Tujuannya hanya hubungan sesama manusiawi semata. Ya. Hubungan tapi itu bagian dari kewajiban agama. Ya. Hubungan manusiawi semata, tapi bagian dari perintah agama untuk dilaksanakan. Seperti apa? Membayar utang. Ini kan secara umum ya, membayar utang itu sesama manusia. Itu kewajiban yang harus dibayar. Tapi tidak ada unsur ibadah murni di situ ya. Karena antar interaksi sesama manusia saja. Kaqadha idainil adamiyin, seperti membayar hutang sesama Bani Adam. Ya. Meskipun mungkin beda agama, beda apa, ini harus dibayar. Karena ini babnya muamalah semata, murni muamalah harian semata yang babnya antar sesama manusia. Ini sangat berlawanan dengan tadi yang pertama. Ya, seperti misalnya juga waradul maghsub wa nahwi dzalik. Mengembalikan hal yang digosok. Gosok itu mengambil tanpa izin ya. Nah, itu mengembalikan barang yang diambil itu ya harus dikembalikan. Ya, siapa saja yang terambil haknya ya harus dikembalikan. Kan tidak boleh memakan harta manusia dengan batil. Itu juga perintah agama. Tidak boleh memakan harta orang lain secara batil. Harus anti binafsin minhu. Nah, harus dengan sukarela, kerelaan orang itu memberi atau jual beli ya, dan yang lain. Ya. Tapi kalau mengambil paksa atau tanpa izin atau hutang tapi nggak dibayar, itu juga bagian dari larangan agama. Tapi tidak ada kaitannya langsung dengan bab ibadah murni seperti yang bagian pertama. Wa kadzalika la tu'tabar fihi niyyah walal fi'il. Juga tidak dianggap tidak perlu ada niatnya untuk bayar utang itu. Saya berniat untuk bayar utang, nggak perlu begitu. Walal fi'il, atau dengan perilaku tertentu ya, atau dengan cara tertentu. Yang penting yang uangnya itu sampai kepada orang yang dihutangi dengan cara apapun ya,
dan dia sudah menerima haknya, sudah selesai. Bal ini ya, bahkan bal kaifa ma wasalal haqqu, bagaimanapun caranya hak itu sampai kepada orang itu, mau online sekarang ya, atau mau offline, atau pakai kurir, atau titipan kepada orang, atau seperti apa. Yang penting sampai haknya kepada orang itu, hasolal maksud, tujuannya sudah tercapai. Dan wasaqata khitabus syar'i, perintah agamanya sudah gugur karena sudah menunaikan haknya. Fahadani qismani la tarkiba fihima. Kedua bagian ini ya memang sudah jelas ya, dalam agama kita pahami itu. Kemudian yang ketiga, fahuwal murakkab. Nah, kalau tadi kan yang pertama murni karena Allah. Yang kedua murni karena sesama manusia, hubungan interaksi manusia. Tapi yang ketiga ini ada dua unsur yang berkaitan. Di dalamnya ada unsur antara hamba dengan Allah, ada unsur antara sesama manusia. Ini tengah-tengahnya ya, yang ketiga ini. Wa huwa an yuqsadul minhu amrani jami'an. Ada unsur tadi, ada unsur ibadahnya, tapi ada unsur muamalahnya. Nah, bagaimana di sini? Wa huwa an yuqsada minhul amrani jami'an, dua unsur bergabung. Imtihanul mukallaf wa hadzul ibad. Ibad ya. Pertama, ujian bagi kita mukallaf yang kena beban syariat ini untuk melaksanakan. Dan yang kedua, ada unsur bagi-bagi kepada sesama. Nah, itu zakat itu. Fayajtami'u fihi ta'abbudu ramyil jimat. Kedua unsur itu bergabung antara seperti ibadah melempar jumroh tadi, ujian ya. Juga wahadzuraddil hukuk, bagian untuk mengembalikan hak kepada sesama. Maka fala yambaghi an yunsa adakul maknayaini wa huwa at-ta'abbud. Maka tidak selayaknya untuk dilupakan dua makna yang paling rinci dari masing-masing ibadah tadi ya. Itu adalah ta'abbud, ibadah sebenarnya. Nah, dan menurut beliau wala'allal adakku wa huwal aham, dan yang paling detail dan lebih penting dalam dua hal ini itu zakat ini ya. Yang masuk dalam bagian ketiga ini adalah zakat itu. Nah, ada bagian orang fakir ya, yang itu menjadi tujuan untuk menutupi celah atau kebutuhan orang. Ya. Tapi di saat yang sama ada hakut ta'abbud, ada hak beribadah, dan itu tujuan syariat untuk mengikuti detailnya. Nah, dari situlah kemudian zakat ini ya menjadi sejajar dengan sholat dan haji. Nah, ini pembahasan bahwa kenapa zakat ya, atau apa hikmah dibalik kenapa ayat itu banyak sekali berjejer antara sholat dengan zakat. Ya, unsur ibadahnya kuat zakat itu, tapi unsur saddul khullah tadi ya, menolong sesama, mencukupi kebutuhan orang itu juga kuat. Ya. Nah, jejer dengan sholat tadi ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wallahu a'lam ya. Itu pendapat penulis ya. Kemudian berikutnya faslun fi daqaiqil adab al-batinah fi zakah. Pasal tentang rincian adab-adab yang tidak nampak ya, batin. Adab-adab batin dalam zakat. Jadi tidak hanya sekedar disalurkan begitu aja, batin kita nggak ada yang kita kelola ya, tidak begitu, tapi ada. Coba kita bahas. I'lam anna ala muridil akhirah fi zakatihi wadhaif. Setelah kita tahu tadi di atas bahwa zakat juga ada unsur ibadahnya, ya, maka ketahuilah murid al-akhirah, orang yang orientasinya akhirat itu
saat mengeluarkan zakat itu ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, an yafham al-murad minaz zakah wa huwa thalathatu asya. Dia harus tahu, harus memahami tujuan dalam zakat itu 3 hal. Ini namanya fiqhul maqasid ya. Jadi dalam mempelajari syariat agama ini, itu tidak hanya cukup dengan fiqhun nusus, fikih tekstual ayat maupun hadis langsung difahami, tidak cukup itu. Tapi ada fiqhul maqasid, apa tujuan dibalik teks dan redaksi ayat maupun hadis itu, sampai bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada fiqhun nusus, kemudian ada fiqhul maqasid. Ya. Kemudian dilihat juga fiqhul waqi, kondisi lapangan seperti apa. Bisa enggak langsung diterapkan penuh ayat dan hadis ini. Ya. Kemudian ada fiqhul perimbangan ya, ditimbang-timbang, fiqhul mizan. Itu tadi ditimbang-timbang, apakah bisa langsung murni 100% bisa diterapkan atau belum. Kondisinya seperti apa? Nah, itu tugas ahli fikih dan usul fikih ya, untuk meramu itu. Kemudian kalau misalnya diterapkan ada namanya fiqhut tawakkuk. Kalau diterapkan 100%, prediksi ke depannya seperti apa? Nah, ada membahayakan atau enggak? Atau biasa aja? Itu ditimbang-timbang dulu. Baru terakhir fiqhut tanzil. Baru bisa diterapkan. Baik untuk personal maupun seluruh umat Islam misalnya. Nah, kalau langsung fiqhun nusus saja yang dipakai, tekstual langsung dipakai, ya itu biasanya banyak kendala di lapangan ya. Banyak kendala. Nah, di sini ya. Maka ini namanya fiqhul maqasid ya, tujuan dibalik teks ayat dan hadis. Nah, seseorang yang akan membayar zakat itu an yafhamal murad minaz zakah, dia harus memahami apa tujuan dan maksud dari zakat. Itu ada 3 hal. Pertama, ibtila'u mudda'i mahabbatillah bi ikhraji mahbubihi. Jadi perintah zakat itu ujian bagi orang yang mengklaim dirinya mencintai Allah, ya, yang mengklaim dirinya. Jadi apa bukti cintanya dia kepada Allah? Gitu kan? Ibtila mudda'i mahabbatillah, dengan mengeluarkan apa yang dia cintai. Harta pasti semua orang cinta pada hartanya. Gitu kan? Kalau dia menyatakan diri atau mengatakan bahwa saya mencintai Allah, nah kewajiban ini jadi ujian dengan mengeluarkan sesuatu yang dia cintai. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, wat tanazzuh an sifatil bukhlil muhlik, membebaskan diri dari sifat kikir atau pelit yang menghancurkan. Nah, begitu dia biasa memberikan itu langsung selesai penyakit kikirnya itu selesai. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syukru ni'matil mal, bersyukur atas nikmatnya harta. Jadi memberi itu fikih hatinya harus ada 3 unsur ini. Ya. Mengeluarkan zakat itu fikih hatinya, kalau zahirnya kan sama, disalurkan aja selesai, mau kepada langsung penerima atau kepada lembaga zakat yang amanah ya. Nah, tapi yang pemilik harta itu 3 unsur ini harus ada dalam dirinya. Ibtila'u, ujian dari Allah bahwa memberikan sesuatu yang paling dicintai, dilepas begitu ya. Kemudian juga membersihkan diri dari penyakit kikir ya. Dan yang ketiga adalah mensyukuri harta, nikmat harta. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua,
adabnya adalah al-israr bi ikhrajiha. Sebisa mungkin saat mengeluarkan itu rahasia gitu, nggak ada orang tahu. Kalau lembaga zakat tahu semua. Kalau langsung kepada penerima bisa langsung datang ke rumahnya dikasih kan gitu ya. Sebisa mungkin al-israr merahasiakan saat membayarnya itu. Kenapa? Karena merahasiakan memberi itu biasanya lebih unsur riya dan sum'ahnya itu lebih jauh. Ya. Unsur riya itu apa? Riya itu ingin dilihat orang ya. Sum'ah itu ingin didengar orang. Dipuji dan sebagainya. Oh ini dermawan ya. Oh ini. Kalau dia sembunyi-sembunyi biasanya lebih terjaga dari penyakit riya dan sum'ah ini. Wafil idhar, dan dalam saat memberikan secara terang-terangan itu kadang ya ada unsur menghinakan orang fakirnya juga. Kan kasihan. Apalagi sampai kadang yang antri-antri itu kasihan ya. Berebut. Nah itu kan terlintas ya, terlihat bahwa seakan orang fakirnya itu idlal ya, idlal itu hina. Fa in khafa an yuttaham bi adamil ikhraj. Tapi jika dia khawatir dituduh orang dia tidak mengeluarkan zakat, berarti kita perlu juga melihat pikiran orang ya atau perasaan orang. Kalau misalnya dia khawatir untuk akan dituduh untuk tidak mengeluarkan zakat, maka atau man la yubtala minal fuqara bil akhdhi bainal jamaah alaniyah. Ya. Maka dia perlu juga memberikan orang-orang fakir yang merasa dirinya tidak hina ya saat diberi terang-terangan, itu dikasih sebagian saja yang kira-kira aman, kasih aja terang-terangan, tapi selain itu sebaiknya juga tetap sisanya atau ghairahu sirran. Berilah yang lain itu dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia. Ini untuk menjaga fikih hatinya ya. Jadi bagaimana hati ini bisa terjaga dari riya. Karena riya itu menggugurkan amal gitu. Begitu ada unsur itu dalam hati, ya sudah gugur amal itu. Pahalanya hilang. Kan riya itu syirik kecil ya. Syirik kecil salah satu cirinya amal itu yang gugur. Kalau syirik besar, semua amalnya gugur, nol lagi. Nah, itu kan bahaya. Nah, maka di sini untuk dijaga dari riya dan sum'ah ini harus dipahami al-wazifah ats-tsaniyah, tugas atau kewajiban yang kedua saat mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, al-adzaj atau ada unsur menyakiti orang. Ya. Wadzalika annal insan idza ra'a nafsahu muhsinan il faqir mun'iman bil i'ta rubama hasala minhu dzalik. Karena manusia itu jika melihat dirinya orang yang baik hati kepada orang miskin, memberi itu kan baik hati ya. Nah, atau dia merasa punya nikmat dalam memberi itu. Itu bisa jadi al-manni ini muncul, al-manni wal adza ini muncul. Suatu ketika gitu kan. Mungkin pas memberi enggak ya, tapi setelah sekian lama muncul gitu ya. Tiba-tiba muncul dan ada unsur manni wal adza. Itu bahaya. Walau haqqaqan nadar laro al-faqir muhsinan. Tapi sebenarnya yang berbuat baik itu bukan orang yang memberi, justru orang fakirnya. Karena dia mau menerima hak Allah yang dititipkan kepada orang kaya itu. Dan itu menjadi pembersih harta orang kaya itu. Jadi sebenarnya yang berbuat baik siapa? Kalau dilihat lebih jauh ya. Yang berbuat baik
sebenarnya adalah orang fakirnya. Jadi orang kayanya justru butuh kepada orang fakir ini yang mau menerima hak Allah yang dititipkan kepada dia untuk sebagai pembersih hartanya. Kalau nggak ada orang yang mau, orang kayanya kena ancaman. Gitu ya. Jadi dua-duanya sebenarnya ada timbal balik. Jadi tidak bisa kita melihat orang fakir itu selalu derajatnya di bawah. Gitu kan? Tidak bisa begitu karena adanya mereka itu hikmah bagi orang-orang kaya ini untuk bisa bersih hartanya dari siksaan harta. Jadi sebenarnya ya itu hubungan timbal balik sejajar sebenarnya antara keduanya karena satu dengan yang lain saling membutuhkan. Nah, itu jangkauan zakat ya. Wa idza stahdara ma'a dzalika anna ikhrajahu liz-zakati syukrun li ni'matil mal. Kalau dia seseorang tadi itu menghadirkan makna itu saat dia mengeluarkan zakat dan kemudian saat untuk mensyukuri nikmat harta itu, fala yabqa bainahu wa bainal faqri muamalah. Maka dia tidak akan muamalahnya itu ya akan baik kepada meskipun merasa orang fakirnya rendah ya, tapi sebenarnya setara. Wala yang bagi ya, tidak sebaiknya, tidak selayaknya untuk menghina orang fakir karena kefakirannya. Kalau memahami makna ini ya, kalau kita memahami makna ini, kita tidak mungkin bisa menghina orang fakir karena kefakirannya. Karena keutamaan orang itu li'annal fadla laisa bil mal walan naqas bi'adamihi. Ya, karena keutamaan orang itu bukan karena tambahnya hartanya, juga bukan karena kurang hartanya. Karena kemuliaan orang itu dalam takwanya. Bisa jadi yang fakir itu lebih takwa dari yang kaya. Bisa jadi. Atau sebaliknya bisa jadi. Nah, kalau memahami ini, maka kita tidak mungkin untuk bisa menghina mereka. Karena mereka justru sebenarnya berbuat baik kepada orang-orang kaya itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang ketiga ya. Yang kemudian yang keempat yang harus dipahami di balik kita menyalurkan harta itu adalah an yastasghir al-atiyah. Menganggap kecil pemberian kita sebanyak apa, tapi kita anggap selalu itu kecil. Itu penting ya. An yastasghir al-atiyah. Menganggap pemberian kita itu kecil, nggak ada harganya. Ya memang itu kan kalau dibanding dengan Masya Allah fasilitas Allah kepada hambanya itu nggak ada apa-apanya. Fa'innal musta'zim lil fi'li, karena orang yang membesar-besarkan apa yang dia beri itu mu'jabun bihi, akan takjub dengan amalnya sendiri. Jatuhnya ujub nanti ya. Oh, saya sudah bisa ini, saya sudah bisa memberi orang ini, saya sudah bisa membangun masjid, atau saya macam-macam ya. Nah, ya itu musta'zim ya, membesar-besarkan pemberian. Itu kalau nggak dijaga hatinya, itu bisa tadi. Kalaupun tidak gugur, ya ada yang rontoh dari bangunan yang sudah kita bangun. Protol gitu ya. Karena niatnya mulai terkontaminasi. Nah, ini penting, makna ini penting. Waqat qila, dan bahkan dikatakan la yatimul ma'ruf illa bisalat. Kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan 3 hal. Pertama, bitaswirihi, menganggap kebaikan itu kecil. Artinya kita masih hanya mampu memberi segitu, nggak bisa lebih. Berarti kan kita termotivasi lagi untuk memberi lebih ya. Kalau menganggap pemberian kita kecil. Kemudian yang kedua, wa ta'jilihi, mensegerakan, menganggap itu kecil. Yang kedua, mensegerakan. Dan yang ketiga, wasatrihi, dan menutupinya atau merahasiakannya.
Jadi kebaikan itu ma'ruf, ini kebaikan tidak sempurna kecuali dengan tiga ini. Ini bukan hadis ya, qila, mungkin hikmah dari para ulama, kesimpulan dari para ulama. Qila itu kan nggak jelas ya, siapa yang mengatakan. Tapi masuk akal, menganggap sesuatu kecil, segera dieksekusi, ya diselesaikan, dan wasatrihi, ditutup ya. Sebisa mungkin tidak banyak orang tahu. Kecuali ada unsur tertentu yang memang harus dibuka, apalagi di pengadilan ya harus dibuka. Misalnya kalau bab perkara ya, atau misalnya untuk tujuan tertentu, tapi tidak dibuka secara luas, atau minta pendapat, atau minta jawaban, maka soalnya harus dibuka rinci. Tapi orang yang ditanya itu tidak boleh kemudian menyebarluaskan kalau itu ada unsur aib dan sebagainya. Sudah selesai di antar kedua orang ini. Nah, kadang itu yang kadang kita belum bisa paham detail ya, kadang masih ada unsur itu. Karena orang itu kadang kalau nerima informasi dia langsung pingin untuk membagi kepada yang lain. Maka ada seorang bijak mengatakan, kalau rahasiamu itu disampaikan kepada satu telinga saja, kata-kata bijak Arab ya, itu sudah bukan rahasia lagi. Rahasiamu bahkan kamu menjadi hambanya orang itu. Artinya kunci atau kartu asnya sudah kepegang orang itu. Satu telinga ya, bukan dua telinga. Padahal orang itu ada dua telinganya. Jadi rahasia itu kalau kita pendam sendiri, antara Allah dan dia yang tahu ya. Dan disitulah kenapa hadis Nabi mengatakan, innallaha la yaghfirul mujahirin, bukan muhajirin ya. Mujahirin. Allah tidak mengampuni orang-orang yang berterus terang tentang aibnya. Karena bisa jadi Allah menutup aibnya, tapi orang itu sendiri yang membuka. Allah ingin menutup celah atau dosanya, tapi ternyata dia sendiri yang buka kemana-mana. Ini kan, ya itu karena itulah Allah tidak mengampuni orang itu. Yang harusnya dosa itu ditutup, tapi disebarluas sama dia sendiri yang melakukan. Naudzubillah. Kemudian yang kelima, al-wazifah al-khamisah, an yantaqi min malihi ahallahu wa ajwadahu wa ahabbahu ilaihi. Ini tidak mudah, ini berat ini ya. Hendaklah saat memberi ya, itu membersihkan, memilih dari hartanya itu yang akan dikeluarkan itu ahallahu, yang paling halal. Yang kedua, ajwadahu, yang paling baik. Yang ketiga, ahabbahu ilaihi, yang paling dia cintai. Paling suka apa misalnya, itu yang dikasih. Itu nggak mudah ya. Butuh latihan. Ini kan fikih latihan, kita ini belajar adab untuk berlatih kita masing-masing termasuk saya. Nah, Anyan Taki ya memilih dari hartanya itu yang paling halal. Dulu kisahnya membangun Ka'bah itu kan begitu ya. Orang-orang Quraisy itu paham saat dibongkar, bangun lagi Ka'bah itu mereka meskipun mereka masih musyrik tapi paham, artinya mereka milih harta yang paling baik. Kemudian nggak cukup hartanya, tinggal hanya kubus yang ada sekarang. Makanya Hijri Ismail itu kan sebelumnya adalah bangunan Ka'bah, tapi karena harta halalnya habis, ya udah dibangun secukupnya harta. Hijri Ismail itu dikasih setengah lingkar itu. Itu bagian dari Ka'bah sebenarnya. Karena harta halalnya habis ya. Sebenarnya mereka tahu hukum mana harta yang halal, mana yang nggak halal. Nah, jadi pas untuk memberi itu yang paling halal, yang paling baik, yang paling dia cintai. Amal hil, adapun
secara kehalalan ini, fa innallaha ta'ala thayyibun, karena Allah itu maha baik, dia tidak menerima kecuali yang baik. Ini hadisnya ya, tentang kehalalan harta itu yang diberi. Ya, fa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Wa amal ajwad, adapun yang paling yang paling baik ini tadi yang halal ya. Sekarang yang paling baik Allah berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Janganlah kalian memberi al-khabith yang buruk minhu tunfikun untuk berinfak. Nah, itu dasar dari kenapa harus yang paling baik. Nah, wayan bagi anjulah hadza fi dzalika amrain. Kita harus sebaiknya melihat ada dua perkara lanjutan dari kewajiban kelima ini. Yang pertama adalah haqqullahi subhanahu wa ta'ala bit ta'zimi lahu fa innahu ahaqqu man ikhtira lahu. Walau annal insan qaddama ila dhaifihi ta'aman radi'an la awghara sadrahu. Nah, pertama, kita harus memahami apa yang kita beri itu adalah haqqullah, haknya Allah. Memberi itu kan berarti itu haknya Allah. Jadi nilai pahalanya ditentukan dari sebaik apa yang kita beri ya. Nah, subhanahu yang maha suci, maha tinggi, bitta'zim lahu dengan mengagungkannya. Memang Allah tidak menerima langsung pemberian kita kan, yang diterima pahalanya. Yang menerima dohirnya kan orang fakir, orang yang membutuhkan. Tapi Allah akan menilai dari nilai pemberian atau harga pembeliannya itu kan. Seperti bab kurban dulu ya. Innallaha yang diterima bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa. Yanaluhu takwa minkum, takwanya ya. Ini sama ini. Ya. Karena itu hak Allah ya. Fa innahu ahaqqu. Karena Allah itu lebih berhak untuk dipilihkan sesuatu yang paling baik tadi itu. Jadi bukan haknya orang fakir nyatanya memang yang menerima mereka. Tapi itu haqqullah. Walau annal insan, kalau misalnya seseorang memberikan kepada tamunya makanan yang buruk. Itu gimana kira-kira perasaannya kan? La awghara sadrahu. Awghara itu menjadikan dadanya bergemuruh. Bertanya-tanya masih, kenapa kok yang disuguhkan misalnya seperti ini? Baik tamunya maupun orang yang memberi. Itu sesama orang, sesama manusia. Bagaimana kalau yang diberi sebenarnya itu adalah Allah, tapi melalui orang-orang yang membutuhkan itu. Itu makna pertama. Kemudian yang kedua, hakku nafsihi. Kalau tadi hak Allah, kenapa kita harus memberi yang paling halal, paling baik, paling dicintai? Karena itu pertama mengandung hak Allah. Yang kedua, hakku nafsihi, hak dirinya sendiri. Fa innal ladzi yuqaddimuhu huwa alladzi yalqahu qadan fi yaumil qiyamah. Karena apa yang dia beri sekarang, itu yang akan dia terima di hari kiamat nanti. Kalau yang sekarang yang diberi adalah yang baik, yang halal, maka seperti itu yang akan diterima. Yang bagi, maka kalau paham makna itu, dia akan memilih yang paling baik untuk dirinya. Dia akan memilih yang paling baik untuk dirinya. Nah, kemudian tentang yang paling dia cintai, itu adalah dasarnya firman Allah nih ya. Lan tanalul birra, tidak akan kalian mendapatkan kebaikan hatta tunfiku, sampai kalian memberikan infak mimma tuhibbun, apa yang kalian cintai. Nah, jadi hari-hari apa yang paling kita cintai, kalau pengen infak itu yang diberi. Berarti kita yang nomor 2 kan. Grade pertama yang kita berikan, grade kedua yang untuk kita. Meskipun sebenarnya grade pertama yang diberi itu yang
akan diterima nanti. Yaumil qiyamah. Kalau mengingat makna itu, nah insya Allah hari-hari kita akan bisa memberikan yang terbaik, ya, bermanfaat bagi orang lain. Kemudian wakana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza stadda hubbuhu li syai'in. Ibnu Umar ini jadi contoh anaknya Umar bin Khattab. Pada saat beliau mencintai sesuatu dari hartanya, qarrabahu lillahi azza wajal, maka dia takorubkan, dia dekatkan harta itu kepada Allah. Waruya annahu nazalal juhfah wa huwa syak. Beliau pernah singgah ke daerah namanya Jahfah ini, ya. Dan dia ragu-ragu, faqala inni la ashtahi hitanan. Saya pengen makan hut, itu ikan paus, ya. Tapi ikan besar lah gitu, ya. Hut itu paus sebenarnya. Falta masulahu, kemudian mereka mencari untuknya makanan yang dia pengini itu, ya. Falam yajidu illa hutan. Mereka nggak dapat kecuali satu aja. Dia maunya banyak, dapat satu. Fa'akhadathu imra'atuhu. Istrinya mengambilnya. Fasona'athu, kemudian dimasak, ya. Summa qarrabathu ilaihi, didekatkan kepada beliaunya. Lalu saat mau makan, fa'ata miskin. Ada orang miskin datang. Faqala Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, ambil ini. Padahal dia sejak awal pengen. Kemudian dia ambil. Khudhu, ambil ini. Faqala lahu ahlu. Keluarganya mengatakan, subhanallah. Artinya mereka sudah capek-capek nyari gitu kan. Sudah masak gitu. Nah, qad anaitana wa ma'ana zadun nu'ti, gitu kan. Ya, kadang begitu, ya. Qad anaitana, ya, kamu telah mencapaikan kami semua ini. Nah, dan kita sudah punya bekal. Terus kita nu'ti, kita beri sekarang. Faqala, kemudian dia berujar, inna abdullahi yuhibbu. Sungguh Abdullah yang itu, bukan, Abdullah yang ini, ya, Abdullah Umar, ya, Abdullah bin Umar namanya. Inna Abdullah yuhibbu. Karena Abdullah bin Umar mencintainya. Sesuatu yang dicintai, itu kan melepasnya itu kan tidak mudah, ya. Nah, berat untuk melepas itu kan biasanya berat. Nah, karena dia mencintainya, dilepas. Mudah-mudahan itu menjadi amal bagi yang akan makan ini, Abdullah bin Umar, juga menjadi amal bagi yang tadi mencari sampai masak sampai gitu. Semua terlibat itu. Nah, yang begitu-begitu kadang memang sangat butuh riyadhah, ya, butuh latihan, butuh kepekaan, ya, dan sebagainya. Allah alam bisawab, mungkin ini, ya, yang bisa jelas disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hikmah dari apa yang kita pelajari sampai halaman 38 ini. Mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, monggo. Ini ada 2 chat. Ini tanyanya bab fikih zakatnya. Ustaz, mau tanya apa boleh, Ustaz? Oke, sebentar, ini ada pertanyaan di chat dulu, saya baca dulu. Bertanya bagaimana cara menghitung zakat profesi, apakah boleh setiap dapat rezeki langsung dikeluarkan 2,5%? Penerima zakat juga bernilai menjadi pahlawan, ya, Masya Allah. Kadang makna itu kita lalai, luput, ya, dari pandangan kita. Tentang zakat profesi, ya, zakat profesi ini hasil ijtihad, ya, ulama kontemporer. Ulama dulu itu belum menyatakan, di fikih klasik itu belum ada namanya zakat profesi. Yang ada zakat perdagangan, zakat pertanian, ya, itu saja, ya, dan zakat ternak. Jadi yang mansus, yang tekstual itu. Zakat profesi ini hasil ijtihad. Kenapa? Karena semakin berkembang zaman, profesi orang itu, ya,
apa namanya, untuk bab keseimbangan. Pertanian saja yang kerjanya sangat apa namanya menguras tenaga itu nisabnya sedikit dan dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Sementara di era kita sekarang itu banyak para pegawai yang apa gajinya apa namanya besar-besar, tapi kalau pakai fikih klasik itu belum kena zakat. Nah, karena fikih klasik itu zakat harta diakumulasi 1 tahun. Ya, nisabnya nisab emas, kemudian dikeluarkan 2,5%. Nah, zakat profesi ini dikiaskan dengan zakat pertanian secara nisab. Tapi nilai zakatnya tidak seperti pertanian, tapi seperti emas, 2,5%. Kalau pertanian kan 1/10 atau 1/5 ya. Kalau pakai air atau irigasi atau dia biaya sendiri itu beda nilai zakatnya. Nah, cara menghitungnya ya boleh bulanan. Kalau setiap bulan sudah mencapai nisabnya, keluarkan tiap bulan, enggak apa-apa. Terus kalau sudah dikeluarkan ternyata diakumulasi 1 tahun, masih banyak juga hartanya, ya sudah, kan sudah mengeluarkan tiap bulan. Karena kiasnya tadi ke zakat pertanian. Petani itu setiap kali panen itu harus bayar zakat. Lupa saya 5 wasak ya. Kalau enggak salah nanti bisa dicek sekitar 7 kintal atau berapa itu. Lupa saya. Kalau dikerus kintal ya dulu timbangannya nggak kintal begitu, belum ada kintal. 5 wasak atau berapa itu. Itu sedikit, tapi dia sudah harus bayar 1/5 atau 1/10. Nah, sementara orang-orang yang sekarang misalnya gajinya besar-besar itu, nah itu nggak kena zakat itu. Sampai dia akumulasi 1 tahun, haul ya, nisabnya emas. Gitu. Maka apakah boleh dapat rizki? Rizkinya tetap harus standar minimalnya sesuai nisab. Coba dicek nanti nisab zakat profesi berapa ya. Kalau dikerus uang ya. Nah itu yang dari situ dikeluarkan. Kalau belum sampai nisab, ya enggak wajib mengeluarkan. Meskipun dia dapat bulanan gaji misalnya. Ya kalau infak silahkan. Tapi zakat itu wajib, harus dipangkas hartanya itu karena harta dia melebihi kadar minimal apa namanya kepemilikan orang. Kemudian masuk lagi zakat yang dikeluarkan 2,5% ketika menerima gaji, kemudian dari sana tersebut sebagian kita pakai beli makanan untuk teman-teman di lingkungan kerja kita, apakah itu diperbolehkan? Dari 2,5% ya. Loh, kalau zakat ya beda dengan infak. Kalau zakat itu orang yang menerima itu khusus. Nggak semua orang bisa. Hanya 8 golongan itu saja. Lah kalau teman-teman ini kan nggak tahu. Dia mungkin ada yang setara dengan kita. Dia nggak berhak menerima zakat, tapi kita belikan makanan. Jadi khawatir saja kalau kalau kita berikan umum, ini khawatir infak bukan zakat. Kalau infak umum siapa saja boleh. Tapi zakat ini enggak boleh, harus 8 golongan itu saja. Nanti dicek siapa saja 8 golongan. Kalau kriteria 8 golongan itu tidak masuk, ya enggak boleh dikasih. Ya, enggak boleh dikasih. Kasih infak atau sedekah biasa, bukan zakat. Allah alam ya. Oke, tadi mau yang ada yang bertanya langsung silahkan. Siapa? Monggo. Pertanyaannya sudah ditulis di chat itu kayaknya, Ustaz. Oh gitu, oke. Jadi yang 2,5% yang wajib dikeluarkan itu kalau lembaga zakat biasanya memilih-milih ya di notanya itu apa
ini wakaf atau zakat atau infak, itu biasanya dipilih. Itu nanti plot anggarannya beda-beda, nggak bisa disamakan. Yang amanah loh ya. Kalau yang nggak amanah ya dicampur, repot. Tapi kita sebagai pengeluar zakat itu sudah gugur kewajiban ya. Berarti yang masalah kan lembaga zakatnya kalau nggak amanah. Nah, kalau mau dikasihkan langsung, ya kita harus tahu siapa 8 asnaf, 8 kelompok penerima zakat itu. Yang paling utama memang fakir miskin ya, paling utama. Kalau zakat ya, apalagi zakat fitrah itu lebih khusus, lebih kepada fakir miskin, lebih berhak daripada yang lain. Aku mau tanya langsung. Gimana? Oke, monggo silakan. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau nggak bisa, PR. Oke, silakan. Dengan siapa? Monggo. Putus. Ya Ustadz, kalau tidak ada yang bertanya, ini bukan bertanya hanya meyakinkan saya Ustadz. Misalnya monggo, gini monggo. Ustadz, ya. Misalnya gini, dari profesi saya, misalnya setiap bulan dapat gaji 10 juta. Lalu setahun kan berarti 120 juta Ustadz ya. Nah itu lalu nanti 2,5% kan gitu. Nah, pertanyaan saya, yang 10 juta itu kan nanti saya makan, saya apa gitu loh Ustaz, untuk bayar SPP-nya anak. Ya mungkin nanti artinya dari 120 juta mungkin itu sedikit sekali. Itu yang dihitung itu maksudnya nilai yang kita terima itu 120 juta nisab, atau yang dihitung setelah ya nisabnya setelah saya kurangi kebutuhan saya atau bagaimana Ustaz? Maaf ya, terima kasih. Betul. Ya, kadang memang bab ini masih sering belum memahami ya. Jadi apakah yang dihitung itu nisab itu neto atau bruto ya? Bruto penghasilan ya. Nah, secara umum ya, nisab itu setelah dipotong kebutuhan pokok yang paling pokok. Ya, kadang kalau orang dibuka kebutuhan pokoknya kan masih banyak gitu kan. Ini kan pokok semua gitu. Ya, habis nanti nggak bayar zakat. Artinya jangan sampai ada unsur misalnya seperti kadang orang mau bayar pajak itu supaya nggak bayar pajak dia ya. Dia pakai cara apa supaya nggak kena bayar pajak. Ya nggak begitu. Ini babnya ya. Bahkan kalaupun nggak sampai nisab, kita memberi itu luar biasa gitu kan. Kalaupun kan ada syarat haul ya, 1 tahun itu nisab itu bertahan gitu ya. Haul itu 1 tahun itu yang emas itu ya. Itu nisabnya bertahan dari awal tahun sampai akhir tahun. Nisab ini lebih terus. Itu baru yang wajib bayar zakat. Tapi kalau di tengah jalan kok nisabnya turun, nggak sampai 80 gram emas, ya nggak wajib sebenarnya. Karena haulnya nggak kena kan, panjang tahunnya ini nggak kena. Tapi baik kalau dia bayar sedekah atau kalau sedekah insya Allah itu Ustaz. Tetapi ya dalam artian saya khawatir nanti saya itu kan disetrika di akhirat Ustaz. Gara-gara tidak tahu kan gitu Ustaz. Nah, artinya kalau sedekah insya Allah semua orang itu mungkin ya. Tapi ya itu tadi kewajiban saya itu. Maaf ya Ustaz. Gajinya mungkin banyak. Tapi anaknya sekolah di Jakarta satu, sekolah di sana karena habis Ustaz. Bahkan pinjam di koperasi Ustaz. maaf ya. Nah, itu yang saya khawatir nanti ya gajinya besar tapi tidak zakat profesi tanda petik meskipun itu masih terjadi khilafiyah ya. Katakanlah tidak zakat. Tapi kan dalam kenyataannya ya itu tadi misalnya. Maaf, terima kasih Ustaz, minta maaf. Jadi memang neto tapi dikurangi pokok yang paling pokok ya, misalnya makan bulanan, listrik, air ya itu yang paling pokok ya. Nah, nanti coba rincian fikih itu silahkan dipelajari lagi berikutnya.
Nanti supaya kita nyaman ya, kita memberi itu nilai ini yang kita beri itu zakat atau sodakoh. Karena plotnya beda, hukumnya beda. Kalau zakat wajib memang pembersih harta. Kalau sodakoh babnya ihsan saja, kebaikan orang yang memberi. Plotnya juga, plot anggarannya beda. Wallahu a'lam. Ustaz, saya tanya Ustaz. Oke. Ini sebentar, ada yang chat ini. Oh, nggih. Sebentar, mana? Bolehkah kita memberi zakat kepada orang tua? Zakat itu tidak kepada orang yang masih wajib kita tanggung. Orang tua itu termasuk yang wajib kita tanggung. Laki-laki ya. Ya. Jadi laki-laki itu, kenapa di antara hikmah kenapa warisnya lebih banyak? Harta warisan kalau dia dapatkan lebih banyak, 2 kali lipat dari perempuan. Karena dia menanggung keluarga intinya, anak dan istrinya, juga menanggung ke atas orang tuanya. Gitu ya. Jadi zakat ini tidak kepada orang tua, tapi kepada orang yang di luar tanggungan kita. Ya. Tapi kalau sedekah ya monggo. Silahkan ya. Orang tua itu termasuk kalau mereka tidak punya penghasilan, ya kita yang harus menghidupi mereka. Bagian dari jasa ya, balas jasa budi mereka yang meskipun tidak bisa terbalas karena mereka sudah banyak berkorban untuk kita sebagai anaknya. Wallahu alam. Kemudian kami pengurus pengajian, zakat kami diserahkan ke sana semua untuk dikelola keperluan yayasan tersebut. Pertanyaannya bagaimana menurut Ustaz? Boleh, tapi dilihat. Zakat itu harus ada laporannya, Bu. Ya, kalau diserahkan ke lembaga atau Pak, diserahkan ke lembaga atau yayasan, itu bagian dari pertanggungjawaban mereka. Sebenarnya listnya itu ada. Plotnya kemana saja itu harusnya disampaikan. Kalau tidak, kita sebagai pembayar itu sudah gugur kewajiban. Tapi mereka ya pengelola ini yang juga perlu diaudit ya. Dan sekarang lembaga nggak sembarangan sekarang. Yayasan nggak boleh menerima sekarang. Lembaga amil zakat kan harus ada undang-undang zakat itu mengikat ya. Nggak boleh sembarangan menerima dana umat ya. Itu harus sertifikasi dari Basnas kalau nggak salah. Itu ada auditnya. Karena itu uang umat ya, nggak boleh disalahgunakan. Nah, yayasan itu harus menyampaikan, oh ini mana infak, mana sedekah, harus bisa milih-milih begitu. Jadi nggak bisa semuanya misalnya untuk full bangunan misalnya, nggak bisa. Plotnya harus jelas, karena zakat itu terikat, nggak umum ya. Kalau infak, sedekah, wakaf itu monggo silahkan. Nah, kemudian kalau kita beli kendaraan dizakati lagi nih. Walaupun dana untuk beli sudah kita zakati. Kalau sudah dizakati ya sudah selesai. Makanya tadi kalau sudah dikeluarkan zakatnya, terus dananya kok masih banyak, itu ya sudah selesai. Dan dana yang harta yang dizakati itu kan yang tidak semuanya, artinya tekstual ya, disampaikan oleh pertanian itu tidak semuanya, yang biji-bijian yang bisa disimpan aja. Kalau tani sayur misalnya, tani itu ikutnya zakat perdagangan karena nggak bisa disimpan. Zakatnya perdagangan, ikut perdagangan di total tahunan berapa, senilai emas atau enggak. Sama rumah itu dan fasilitas mobil itu sebenarnya enggak masuk sebenarnya. Tapi kalau dia jadi barang dagangan, properti ya, dagang mobil baru kena gitu kan. Fasilitas pribadi sebenarnya enggak kena, tapi kena pajak di negara kita. Coba nanti rinciannya apa saja harta yang wajib dizakati, dicek silahkan, dipelajari, searching bisa sekarang banyak ya cara untuk lebih detail fikih
bab itu, nggih. Nggih, saya tanya Jadi, Ustaz. nggih. Nggih, monggo Syekh, silakan. Nggih. Terima kasih. Zakat profesi itu tadi kan dijelaskan sebagai hasil ijtihad. Nggih. Kemudian pakai kias pertanian, hasil pertanian. Berarti kalau mempertimbangkan itu, orang-orang yang wajib zakat profesi, itu saya duga orang-orang yang setiap menerima penghasilan itu mungkin di atas 40 juta. Karena ada nisab harga emas tadi, ada nisab emas yang berapa 90 sekian gram itu. Berarti hanya orang-orang yang ketika nerima gaji misalnya itu yang entah gaji itu gaji tahunan atau gaji itu gaji bulanan, itu sudah mencapai kurang lebih 40 juta. Itu kalau dianalogikan dengan hasil pertanian. Padahal yang 40 juta itu kalau dijumlah yang katakanlah ada orang penghasilannya 20 juta saja, itu kalau di jumlah setahun kan sudah jauh lebih banyak dari hasilnya para petani itu. Nah, sehingga karena itu hasil ijtihad, ya saya kira bisa diijtihadi lagi gitu, Ustaz. Jadi hasil ijtihad itu bisa diijtihadi lagi. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengeluarkan zakat itu. Bagaimana Ustaz kalau begini misalnya, secara teknis, berapapun rupiah yang kita terima, ya setiap kali dapat honor, mungkin dapat katakanlah dapat bonus, dapat apapun lah gitu ya. Itu kemudian segera kita potong 2,5%. Itu kita sisihkan, ya. Sisihkan atau langsung diberikan juga boleh. Jadi potongan 2,5%. Walaupun kita dapat uang 100.000 rupiah pun gitu, kita potong. Sehingga di situ nanti potongan-potongan itu kita kelola, kita jumlah, kita hitung. Dan nanti kemudian kita cross check dengan harta kita yang wajib dizakati zakat mal ya selama 1 tahun. Nah, itu nanti lebih banyak mana gitu antara potongan-potongan yang 2,5% yang kita terima setiap dapat gitu. Kemudian kita hitung setiap setahun sekali, kita total harta kita, kemudian kita menggunakan prinsip zakat mal tadi dengan nisab-nisab tertentu. Tentu ada barang-barang yang wajib dizakati, mungkin ada barang-barang yang tidak wajib dizakati, nanti akan ketemu di situ. Nah, ini kita bandingkan. Dan akhirnya kita mengambil keputusan kita harus mengeluarkan yang lebih banyak gitu. Jadi umpama 2,5% itu ternyata masih lebih rendah dari kalau harta kita yang wajib dizakati di total tadi selama 1 tahun. Nah, ini yang penting kita ambil yang lebih besar gitu. Sehingga nanti tidak ada yang salah karena ini sama-sama pakai ijtihad gitu. Sehingga mungkin bisa juga diijtihadkan dengan zakat mal yang setahun sekali dikeluarkan gitu misalnya. Sehingga orang-orang saya luruskan dulu nggih. Tadi yang zakat profesi tadi nggih. Jadi nisabnya zakat pertanian dan nisab perdagangan atau nisabnya emas itu kan beda. Kalau nisab perdagangan dan tabungan atau emas itu 80 gram, tapi nisab pertanian lebih rendah sih. Gitu. Lebih rendah hanya 8 wasak, lupa saya enggak begitu hafal ya. Coba dicek nanti. Itu lebih rendah. Jadi petani saja setiap kali panen jika sudah sampai nisab itu bukan emas patokannya, tapi zakat pertanian khusus. Ada diagramnya tabelnya sendiri. Dia harus sudah bayar, padahal yang diterima kan tidak seberapa. Nah, gitu ya. Maka analoginya profesi, nisabnya itu nisab pertanian, tapi
zakat yang dibayar itu ikut emas 2,5%. Tapi nisabnya enggak ikut emas, ikut pertanian ya. Nah, itu yang dianggap oleh sebagian kok rancu gitu ya. Memang karena hasil istihad. Untuk ngimbangi ini para petani dengan susah payah, tapi harta sedikit saja sudah wajib dizakati. Sementara pegawai misalnya atau siapa sekarang yang punya gaji besar itu tiap bulannya itu enggak ngasih, bisa jadi. Maka jembatan untuk biar ada rasa keadilan sosial ya, itu muncullah istihad zakat profesi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau dibanding-bandingkan dulu antara setiap kali dana masuk dipotong 2,5%, tujuannya membandingkan sih enggak apa-apa. Tapi kalau sejak awal semua harta dipotong 2,5% dan itu dianggap zakat, ini masalah sih. Karena tidak semua harta wajib dizakati, dan zakat itu kriterianya minimal nisabnya harus ada dulu. Kalau untuk membandingkan supaya tahu saja, jangan diniatkan yang potongan setiap kali dana masuk 2,5% itu dianggap zakat dulu, jangan ya, hanya banding aja. Nah, gitu ya, banding aja mana yang paling besar antara cicilan 2,5% 1 tahun atau total langsung di akhir tahun. Mana yang paling besar diambil. Ya monggo ya. Tapi tetap dicek apakah nisabnya sampai atau belum. Kalau enggak sampai itu bukan zakat namanya, tapi tetap statusnya infak. Statusnya infak. Karena zakat ibadah khusus. Ibadah khusus, enggak umum ya. Ngerti? Wallahu a'lam. Berikutnya rikas ya. Rikas ini harta temuan ya. Saya enggak hafal juga. Coba nanti dicek berapa persen zakatnya. Ini 20%. Zakat harta temuan ya. 1/5 Ustadz kalau zakat rikas itu. Ini kok 20% ini. Ini 20%. Rikas itu sekarang juga mungkin jarang terjadi ya. Secara teori disampaikan dalam fikih, tapi secara praktek yang bisa jadi seorang menemukan harta di jalan 1 tas. Gitu. Yang berharga, yang sampai nisab itu baru dizakati. Ya. Kemudian pengurus pengajian sudah ya. Zakat penghasilan agar tidak memberatkan, apakah boleh dibayarkan tiap bulan? Iya, kalau nisabnya sudah sampai. Kalau belum sampai, jatuhnya infak, bukan zakat. Nah, jadi amil zakat itu harus pinter ngitung ya. Amil itu makanya dapat jatah plot anggaran dana zakat, karena dia ngitung, ngaudit harta orang gitu kan, kemudian dihitung berapa persen zakatnya dikeluarkan, diterima. Nah, dia dapat itu. Jadi boleh tiap bulan, tapi syaratnya minimal harus nisab pertanian tadi sampai. Kemudian infak yang diketahui orang, niatnya, motivasinya supaya orang lain ikut berinfak, sebaiknya bagaimana? Tadi anjuran penulis ya, boleh sebagian diketahui orang, tapi tetap jenengan harus punya amal rahasia antara jenengan dengan yang lain. Dan itu para sahabat melaksanakan itu kan. Bagaimana misalnya beberapa sahabat itu kebiasaannya Rasulullah ya, Abu Bakar tanya kepada Aisyah kan, apa kebiasaan Rasulullah yang belum saya lakukan? Jadi orang-orang tertentu saja yang kasih tahu, tapi tetap rahasia kepada yang lain. Jadi Abu Bakar berusaha ngecek semua kebiasaan Rasulullah ingin diikuti ya. Nah, termasuk memberi di pasar, orang buta di pasar Madinah itu ya, yang kisahnya masyhur ya. Nah, itu kan kemudian masuk Islam karena itu. Orangnya non Muslim itu yang dikasih oleh Nabi.
Nah, jadi ada sebagian yang kadang butuh terang-terangan supaya kasih contoh kepada orang. Tapi yang lain tetap harus ada yang sembunyi ya. Untuk menyelamatkan. Kalau yang tadi misalnya gugur, masih ada simpanan amal kita yang rahasia. Kita serahkan ke yayasan yatim piatu. Boleh ya, boleh ke yayasan atau lembaga, tapi syaratnya lembaga itu harus berupaya keras untuk sesuai plot harta zakat. Kalau zakat, infak ya infak ya, dibagi-bagi begitu. Apa namanya? Wakaf ya wakaf begitu ya, tidak campur aduk. Kadang yang ada sekarang itu masih berjalan ya. Yang penting ini dana ya sudah dipakai. Itu bahaya kalau begitu ya, bahaya ya. Silahkan maka yayasannya dicek karena tidak semuanya harta itu boleh kepada anak-anak panti asuhan yatim piatu saja, karena ada yang lain, plot yang lain. Nah, gitu ya, maka perlu semacam audit atau laporan ya, laporan kemana saja saluran harta itu. Wallahualam, insya Allah itu ya. Sudah, waduh lebih, jam 6 lebih 20. Ini insya Allah dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan mohon maaf untuk fikih detailnya. Karena sebenarnya kita tidak ke fikih detail bab zakat ya. Bisa nanti dicek di fikih detailnya atau searching silahkan tentang zakat dan rinciannya. Dan kita di sini lebih kepada adab tadi ya, adab etika orang saat menyalurkan. Jadi tidak hanya sekedar memberi secara zahir, tapi di dalam secara keyakinan, hati, batin kita juga perlu ditata seperti yang tadi. Mudah-mudahan ibadah kita dengan itu zahiran wa batinan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa diperdalam melalui kajian Ustadz Sofyan. Kebetulan bahas fikih. Oh iya enggak apa-apa. Monggo. Makasih. Ngapunten nggih. Wallahu alam, mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dan ibrah dari apa yang kita kaji pada pagi menjelang siang ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin min afati dunya waddin. Washfi mardana wa mardal muslimin warham wa ighfir mautana wa mautal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Sama-sama.